Good morning, let me introduce myself. My name is Christian Anando, NPM 243111016. This time I will present the material environment and corporate culture. Memahami lingkungan dan budaya organisasi. Organisasi adalah entitas hidup yang terus berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk mencapai keberhasilan, organisasi harus mampu beradaptasi dan merespon perubahan dalam lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan organisasi mencakup berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, strategi, dan kelangsungan hidup organisasi. Budaya organisasi di sisi lain membentuk identitas dan nilai-nilai organisasi yang mempengaruhi perilaku karyawan dan cara organisasi berinteraksi dengan dunia luar. Strategi adaptasi organisasi. 1. Pemantauan lingkungan. Manajer harus secara aktif memantau tren dan perubahan dalam lingkungan eksternal dan internal. Ini dapat dilakukan melalui analisis SWOT, riset pasar, dan pemantauan media. 2. Fleksibilitas dan responsivitas. Organisasi harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Ini berarti memiliki struktur organisasi yang fleksibel, sistem informasi yang cepat, dan karyawan yang responsif. 3. Inovasi dan pengembangan. Manajer harus terus-menerus mencari cara baru untuk meningkatkan produk, layanan, dan proses organisasi. Inovasi dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan, akuisisi, dan kemitraan. Budaya perusahaan, definisi dan contoh. Nilai-nilai. Nilai-nilai organisasi adalah prinsip-prinsip yang memandu perilaku karyawan dan keputusan organisasi. Misalnya, nilai-nilai seperti integritas, kerjasama, dan kualitas. Norma adalah aturan atau harapan perilaku yang tidak tertulis. Contohnya, cara berpakaian, etika komunikasi, dan cara menyelesaikan konflik. Simbol adalah objek atau tindakan yang mewakili nilai-nilai dan norma organisasi. Contoh, logo, seragam, atau upacara khusus. Contoh organisasi, Google dikenal dengan budayanya yang inovatif dan berorientasi pada karyawan. Toyota dikenal dengan budayanya yang berfokus pada kualitas dan efisiensi. Lingkungan eksternal, teknologi. Perkembangan teknologi yang cepat dapat mempengaruhi cara berorganisasi, beroperasi, berinovasi, dan bersaing. Politik dan hukum, kebijakan pemerintah, peraturan, dan undang-undang dapat mempengaruhi operasional dan strategi organisasi. Ekonomi, kondisi ekonomi global dan lokal seperti inflasi, suku bunga, dan daya beli konsumen dapat mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran organisasi. Lingkungan internal, sumber daya manusia, keterampilan, motivasi, dan moral karyawan dapat mempengaruhi produktivitas dan kinerja organisasi. Struktur organisasi, cara organisasi diorganisir seperti hierarki, departemen, dan garis pelaporan dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas. Budaya organisasi, nilai-nilai, norma, dan simbol yang dianut oleh organisasi dapat mempengaruhi perilaku karyawan dan cara organisasi beroperasi. Teknologi yang digunakan oleh organisasi seperti sistem informasi dan peralatan dapat mempengaruhi efisiensi, komunikasi, dan inovasi. Simbol, cerita, dan upacara dalam budaya perusahaan. Logo perusahaan yang khas, mewakili identitas dan nilai-nilai organisasi. Cerita, kisah tentang pendiri perusahaan, keberhasilan, atau nilai-nilai inti, menginspirasi karyawan, dan membangun kebanggaan perusahaan. Pahlawan, karyawan teladan yang menunjukkan nilai-nilai organisasi, memberikan contoh dan mendorong perilaku yang diinginkan. Slogan, frasa singkat yang menangkap esensi nilai-nilai atau misi organisasi, membantu karyawan memahami dan mengingat nilai-nilai organisasi. Upacara, pertemuan, perayaan, atau kegiatan khusus yang memperingati peristiwa penting, meningkatkan semangat tim, membangun rasa kebersamaan, dan memperkuat nilai-nilai organisasi. Hubungan budaya perusahaan dengan lingkungan. 1. Penyesuaian budaya. Organisasi harus mampu menyesuaikan budaya mereka dengan tuntunan lingkungan yang berubah. 2. Pengaruh budaya pada lingkungan. Budaya organisasi dapat mempengaruhi cara organisasi
berinteraksi dengan pelanggan, pemasok, dan masyarakat. 3. Komunikasi dan transparansi. Organisasi harus terbuka dan transparan tentang nilai-nilai budayanya kepada pemangku kepentingan. Pemimpin budaya dan budaya berkinerja tinggi, visi dan misi yang jelas. Pemimpin budaya harus memiliki visi yang jelas tentang budaya yang ingin mereka ciptakan dan bagaimana budaya tersebut mendukung tujuan organisasi. Komunikasi yang efektif. Mereka harus mampu berkomunikasi secara efektif nilai-nilai dan norma organisasi kepada karyawan, baik secara verbal maupun non-verbal. Contoh teladan, pemimpin budaya harus menunjukkan nilai-nilai yang mereka inginkan agar karyawan mengikuti dan menghormati. Sistem hadiah dan pengakuan. Mereka harus menciptakan sistem hadiah dan pengakuan yang konsisten dengan nilai-nilai organisasi dan mendorong perilaku yang diinginkan. Hubungan organisasi dan lingkungan. Pemangku kepentingan. Organisasi harus berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pelanggan, pemasok, investor, dan masyarakat. Tanggung jawab sosial. Organisasi harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. Lingkungan internal, budaya perusahaan. Budaya perusahaan adalah faktor penting dalam lingkungan internal organisasi. Ini mempengaruhi motivasi karyawan, komunikasi, kolaborasi, dan inovasi. Budaya yang kuat dan positif dapat mendorong kinerja yang tinggi, sementara budaya yang lemah atau negatif dapat menghambat pertumbuhan dan keberhasilan organisasi. Maybe this all that can be conveyed. More or less, I apologize. Thank you.